Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam atau Al-Islam. Semua siap ya? Materi pelajaran yang pertama adalah aspek Al-Quran dengan tema terbiasa membaca Al-Quran. Surat yang kita pelajari hari ini adalah surat Al-A'la. Anak-anak, dalam mempelajari aspek Al-Quran ini memiliki kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami makna Al-Quran surat Al-A'la. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pertama, siswa mampu membaca dan melafalkan Quran surat Al-A'la dengan tartil dan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-A'la dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ketentuan hukum bacaan idhar halqi dan idgham. Sebelum kita belajar bacaan Al-Quran surat Al-A'la dengan tartil, perlu diketahui terlebih dahulu oleh anak-anak bahwa surat Al-A'la mempunyai arti yang maha tinggi. Nama surat Al-A'la diambil dari ayat pertama yang berbunyi Sabbihisma rabbikal a'la. Di akhir ayat terdapat kata Al-A'la. Surat Al-A'la terdiri 19 ayat dan digolongkan surat Makkiyah. Dalam susunan urutan Al-Quran, surat Al-A'la menempati urutan ke-87. Surat Al-A'la diturunkan sesudah surat At-Takwir. Nah, anak-anak, mari kita dengarkan bacaan surat Al-A'la dengan murotal berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Sanuqari'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan bacaan murattal surat Al-A'la tadi, anak-anak bisa mempelajari makna atau artinya pada buku paket Al-Islam halaman 1 dan 2, atau bisa dilihat pada juz amma dan terjemahnya. Di sini saya simpulkan isi kandungan dari surat Al-A'la, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sempurna dan sebaik-baik bentuknya. Yang kedua,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Yang ketiga, bertaubat adalah cara yang paling tepat untuk menghapus dan membersihkan segala dosa yang pernah dilakukan dengan diimbangi perbuatan baik. Yang keempat, kehidupan akhirat lebih baik dan kekal daripada kehidupan di dunia. Nah, anak-anak, setelah mempelajari makna isi kandungan surat Al-A'la, anak-anak dapat membiasakan diri dalam perbuatan baik, terutama melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tercela. Anak-anak, setelah kita mempelajari isi kandungan dari surat Al-A'la, marilah kita mempelajari ilmu tajwid, yaitu mengenai bacaan idhar dan idgham. Yang pertama, idhar halqi, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Huruf halqi itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada 6 huruf, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Maka dibaca jelas dan terang. Contoh, man amana. Di sini ada nun sukun bertemu alif. Ini dinamakan bacaan idhar halqi. Min khaufin, nun sukun bertemu khauf, dibaca jelas. Alimun hakimun, ada tanwin bertemu ha, harus dibaca dengan jelas. Ini namanya bacaan idhar halqi. Yang kedua, bacaan idgham biguna, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Maka cara membacanya harus mendengung. Contoh, may yakhsha. Di sini ada nun sukun bertemu ya, maka membacanya nun dihilangkan, dimasukkan ke dalam huruf ya. Inna fa'ati. Di sini juga ada nun sukun bertemu nun. Ini dinamakan bacaan idgham bi gunnah. Dan yang ketiga, bacaan idgham bila gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro atau lam. Cara membacanya tidak boleh mendengung. Contoh, mir rabbihim. Di sini ada nun sukun bertemu ro, maka nun tidak boleh dibaca, tetapi dimasukkan ke dalam huruf ro tanpa mendengung. Miladunkah. Di sini ada nun sukun bertemu dengan lam. Nunnya tidak dibaca, tetapi dimasukkan pada huruf lam. Demikian penjelasan singkat tentang ilmu tajwid, idhar halqi, idgham biguna, dan idgham bila guna. Semoga anak-anak bisa menerapkan bacaan ini ketika membaca Al-Quran. Demikian materi pelajaran Al-Islam hari ini. Agar anak-anak bertambah luas wawasan ilmunya tentang surat Al-A'la, dapat dipelajari lagi pada buku paket kelas 5 halaman 1 sampai dengan 3. Sebelum saya akhiri, ada tugas di rumah. Anak-anak menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tulislah bunyi surat Al-A'la ayat pertama dengan artinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bermacam-macam makhluk di dunia. Sebutkan apa saja makhluk ciptaan Allah tersebut. Yang ketiga, tentukan hukum bacaan yang terkandung dalam bacaan surat Al-A'la pada ayat berikut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang keempat, jelaskan isi kandungan dari surat Al-A'la. Jangan lupa jawaban dikirim ke WA Bu Cici. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.